online, kalau tidak salah sesuai dengan instruksi yang disampaikan, ya, sesuai dengan instruksi yang disampaikan bahwa kuis UTS akan dilaksanakan tanggal 7, mulai tanggal 7, ya, jadwal menyesuaikan dengan masing-masing mata kuliah, gitu ya. Disarankan seperti itu untuk jadwal UTS, ya, karena UTS-nya diserahkan kepada masing-masing dosen. Nah, sesuai dengan kontrak untuk UTS itu kan kuis online, gitu ya, kuis online, sehingga akan dilaksanakan secara online minggu depan pada tanggal 8, ya, pada tanggal 8, Selasa tanggal 8, gitu ya, itu. Jadi kalian sudah standby 5 menit sebelumnya di Google Form yang saya akan share, ya, dan akan keluar di jam 3 kurang 5, ya. Itu soalnya kebanyakan multiple choice, ya, kebanyakan multiple choice. Anda diminta untuk memilih. Saya kira mungkin sudah terbiasa, ya, saya sudah pernah memberikan sebelumnya kalau yang dapat kelas saya, ya, multiple choice soal paling banyak 10 sampai 15. Kalau soal itu nanti saya buat 10, maka waktu yang diberikan cuma 15 menit, ya, tapi kalau misalnya menit, ya. Kemudian mengumpulkan, ya, entah itu sinyal, entah itu mungkin merasa ada yang keliru, maka tetap yang dipakai itu yang jam pertama. Jadi pengumpulan yang pertama, sedangkan pengumpulan kedua dan ketiga itu tidak akan saya gunakan. Meskipun nilainya lebih tinggi, Hilkia, nanti kamu kan telat nanti, ya, setelah kuliah. Kalau misalnya kalian mengirim 3 kali dan yang ketiga 2 dan yang ketiga itu adalah tinggi, maka tetap yang dipakai yang pertama, ya, karena yang pertama itulah yang pertama kali menurut saya ya sudah selesai, gitu ya, sedangkan yang kedua yang ketiga bisa jadi dirubah, ya, gitu. Jadi harus dipahami untuk online lebih tricky dibandingkan dengan yang untuk ujian langsung, gitu ya, yang offline, dan karena multiple choice lebih memudahkan karena ada pilihan-pilihan yang harus kalian jawab, gitu ya, itu. Dan soalnya lebih spesifik, bukan lebih general, lebih spesifik, sehingga perlu pemahaman dari masing-masing kalian. Materi yang akan diberikan untuk soal itu dari awal yang pertama sampai hari ini, ya. Ya, kalau soal saya belum tahu, tapi kisaran 10 sampai 15. Kalau soalnya 10, maka waktu yang diberikan hanya 15 menit. Kalau soalnya 15, maka waktu yang diberikan adalah 20 menit. Nah, begitu ya untuk UTS. Jadi harus diingat karena kampus tidak memberikan jadwal resmi, diserahkan kepada masing-masing dosen, tapi dianjurkan untuk disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Start yang informasi yang saya peroleh, ya, mungkin belum diinformasikan ke kalian, itu start dimulai tanggal 7, ya, tanggal 7 startnya. Jadi saya ngambil awal, dan sekarang sudah pertemuan ke-6, pertemuan yang pertama kan tidak ada, ya, karena dipakai waktu itu ada FGD atau tidak, kalau tidak salah, ya. Jadi silahkan, ya, dipelajari dan dipersiapkan. Kalaupun misalnya seperti apa, ya, yang penting sudah terkumpul, maka ketika kalian mengerjakan lagi dan mengumpulkan lagi, tetap yang dipandang itu yang pertama, bukan yang kedua ataupun yang ketiga, gitu ya. Terima kasih. Oke, hari ini saya akan memberikan 2 materi. Berikan materi tambahan. Yang sebenarnya materi tambahan ini nanti juga akan diperluas, akan diperdalam ketika kalian mengambil mata kuliah pilihan kejahatan cyber yang diampu oleh Bu Dewi Mutiah, ya. Oke, hari ini disesuaikan dengan kontrak, kita belajar terkait dengan instrumen internasional yang terkait dengan kebijakan teknologi dan informasi, ya. Jadi secara internasional belum ada konvensi, ya, belum ada konvensi terkait dengan kerjasama internasional atau pengaturan terkait dengan memerangi kejahatan dunia maya, ya. Draftnya sudah dibuat sejak tahun 2017, gitu ya.
C3/72/12 nggak perlu dihafal itu ya. Saya hanya menyampaikan saja bahwa secara internasional PBB sebenarnya sudah menyusun draft terkait dengan perjanjian internasional mengenai sama dalam memerangi kejahatan di dunia maya. Namun hanya saja sampai saat ini ya masih belum ada kesepakatan sehingga masih berbentuk draft ya, memadai ya, mengingat perkembangan digital yang demikian pesat ya. Namun demikian ya, bukan berarti tidak ada instrumen internasional ataupun instrumen nasional terkait dengan kebijakan teknologi dan informasi ya. Ada beberapa instrumen baik yang dibuat dalam konteks perjanjian ataupun dalam konteks ini United Nation ya, di konvensi ya, tapi bukan khusus tentang kejahatan cyber, hanya yang terkait dengan kebijakan hukum teknologi dan informasi ya. Ada juga instrumen regional ya. Itu yang pertama adalah untuk instrumen internasional yang terkait dengan teknologi informasi, ada yang disebut dengan UNCITRAL. Jadi ada di antaranya UNCITRAL, ada di ketentuan UNCITRAL. UNCITRAL itu United Nations Commission on International Trade Law. Jadi tentang perdagangan, hukum perdagangan ya. Kita tahu bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang ITE tidak hanya membahas tentang atau mengatur tentang ketentuan pidana, tapi juga mengatur terkait dengan transaksi, itu adalah bagian dari hukum keperdataan itu ya. Jadi yang pertama instrumen internasional terkait dengan kebijakan teknologi informasi ada UNCITRAL, ada diatur di UNCITRAL ya, United on International Trade Law ya. Saya coba tulis saja di chat box-nya. Jadi UNCITRAL ya, itu ini terkait dengan perdagangan gitu ya. Kemudian juga ada ketentuan di WTO yang diatur di WTO. Kalian sudah tahu sendiri WTO itu World Trade Organization, jadi dibuat oleh WTO. Kemudian ada juga Uni Eropa juga membuatnya, itu yang menjadi jujukan negara-negara lain. Indonesia juga mengadopsi, tidak ikut menandatangani tapi ikut mengadopsi dalam Undang-Undang ITE. Kemudian ada APEC dan ASEAN ya. Nah, masing-masing organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, ada World Trade, ada WTO, ada Uni Eropa, ada APEC, ada ASEAN, ada UNCITRAL, yang dalam hal ini organisasinya adalah United Nation, itu sama-sama mengeluarkan atau mengisu peraturan di mana peraturan tersebut mengatur model hukum yang saling mengisi satu sama lainnya terkait dengan kebijakan teknologi dan informasi ya. Nah, di UNCITRAL apa yang diatur dalam UNCITRAL, model hukum yang diatur dalam UNCITRAL terkait dengan informasi ya, mengatur terkait dengan kontrak elektronik ya, segala kontrak yang berbasiskan penggunaan elektronik ya, di dalamnya kontrak-kontrak elektronik itu diatur juga di juga mengatur terkait dengan e-commerce. Jadi yang diatur adalah model hukum perdagangan online ya. Apa saja yang diatur? Yang diatur adalah landasannya, mengatur tentang autentifikasi dari pedagang online tersebut, kemudian sarana dan prasarana, serta implikasi dari pesan elektronik yang berbasis komputer dalam perdagangan ya. Di dalamnya juga mengatur terkait dengan kontrak-kontrak elektronik dan juga asas e-commerce itu diatur dengan berdasarkan prinsip non-diskriminasi ya. Kemudian UNCITRAL juga mengatur terkait dengan online signature, jadi tanda tangan online ya, itu juga diatur di UNCITRAL.
bagaimana negara-negara gitu ya, negara-negara yang meratifikasi UNCITRAL itu harus diminta atau dihimbau untuk menciptakan kerangka peraturan atau legislasi dalam menangani persoalan tanda tangan elektronik ya, tanda tangan elektronik. Karena kan sudah banyak tanda tangan elektronik, baik yang berbentuk tanda tangan betul tanda tangan kita sendiri atau dalam bentuk barcode ya. Itu ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan dasar hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik dan juga dokumentasi ataupun informasi elektronik yang di dalamnya ada tanda tangan elektronik. Itu tujuannya. Jadi untuk memberikan dasar hukum penggunaan online signature dan juga dokumen-dokumen ataupun informasi elektronik yang di dalamnya ada tanda tangan elektronik. Kemudian UNCITRAL juga mengatur terkait dengan kredit transfer ya. Jadi transfer dana secara online itu juga diatur di UNCITRAL ya, ketentuan mengenai transfer dana secara online itu diatur di UNCITRAL ya. Kemudian UNCITRAL juga membahas atau mengkaji terkait kemungkinan atau rencana konvensi untuk pembentukan kontrak elektronik ya, itu. Jadi setidaknya UNCITRAL mengatur tentang apa saja. UNCITRAL mengatur tentang e-commerce, UNCITRAL mengatur tentang online signature gitu ya. UNCITRAL mengatur tentang transfer dana secara elektronik dan UNCITRAL mengatur tentang kontrak elektronik ya. Jadi 4 yang diatur: kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, e-commerce dan juga transfer dana secara elektronik. Itu yang diatur di UNCITRAL ya. Kemudian World Trade Organization ya, World Trade Organization itu terkait dengan e-commerce. Jadi yang dibahas itu terkait dengan e-commerce ya, dengan membuat yang disebut dengan GATS, GATS ya, GATS itu General Agreement, jadi General Agreement ya, itu. Nah, di dalamnya diatur terkait juga dengan e-commerce ya, e-commerce bagaimana menciptakan perdagangan online yang adil ya. Itu lebih riski dibandingkan dengan perdagangan yang sifatnya itu offline ya, lebih riski, rentan manipulasi, rentan disalahgunakan, kemudian rentan adanya persaingan harga yang ketat, merusak pasar gitu ya. Jadi WTO mencoba membuat agreement, jadi persetujuan umum terkait dengan perdagangan dan layanan-layanan lainnya yang menggunakan berbasiskan teknologi informasi. GATS ya, General Agreement on Trade and Services ya. Kemudian ini yang banyak dipakai. Jadi kalau kalian bisa mendownload modul yang dikeluarkan oleh, di situ juga disebutkan bahwa yang banyak dijadikan rujukan terkait dengan instrumen internasional yang mengatur masalah cyber itu adalah Convention on Cybercrime atau konvensi terkait dengan kejahatan cyber ya, tahun 2001. Yang gagas itu adalah negara-negara di Uni Eropa. Sebenarnya konvensi ini berlaku regional, tapi dia bersifat open sehingga bisa dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh negara manapun di dunia ya. Convention on Cybercrime 2001 ya. Indonesia itu tidak meratifikasi, tapi Indonesia mengadopsi peraturan-peraturan yang ada dalam Convention on Cybercrime 2001 dalam Undang-Undang ITE-nya ya. Itu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan EU ya. Gimana saya cara nulis ini? Ya. EU ya, Directive on
itu sebenarnya arahan-arahan dari pemerintah Uni Eropa ya terkait dengan perdagangan elektronik gitu ya. Di sana isinya bukan sekedar teknologi informasi yang berkaitan dengan e-commerce, tapi juga mengatur terkait dengan dari hukum kontrak, yuridiksinya, kemudian arahan-arahan e-commerce lainnya, pelindungan konsumen dan tanda tangan elektronik. Jadi yang diatur di dalam EU Directive on the Electronic Commerce itu ya kejahatan teknologi informasi, hukum kontrak, hukum kontrak yang kejahatan informasi tadi yang konvensi ya, yang diatur terkait dengan hukum kontraknya, yuridiksinya, directive commerce-nya, kemudian directive itu arahan ya, arahan-arahan terkait dengan perdagangan online, kemudian pelindungan konsumen dan tanda tangan itu yang diatur. Diatur juga terkait dengan keamanan data, haki, pembayaran dan lain sebagainya ya. Kemudian ASEAN itu kalau kalian mengunjungi portal ASEAN portal itu sebenarnya ada beberapa perjanjian atau strategi negara-negara keamanan keamanan cyber atau cyber security gitu ya. Kemudian juga ASEAN juga mengeluarkan rangka acuan ya untuk perdagangan e-commerce. Rangka acuan untuk infrastruktur hukum terkait dengan perdagangan e-commerce ya. Yang pada dasarnya prinsip-prinsipnya itu mengikuti prinsip-prinsip kerja yang ada di dalam UNCITRAL ya. Jadi ASEAN ini membuat ASEAN Reference Framework for Electronic infrastructure ya. Jadi ASEAN Reference Framework for Electronic Commerce Legal Infrastructure yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip kerja yang yang ada di dalam UNCITRAL. Jadi hampir sama terkait dengan implementasi hukum e-commerce juga gitu ya, itu juga diatur. Pengaturan hukum e-commerce itu juga diatur ya. Kemudian APEC ya, APEC itu juga yang Asia Pasifik juga menyusun blueprint for action on electronic commerce ya, yang di dalamnya itu mengkaji terkait dengan peranan pemerintah untuk memfasilitasi perkembangan dan kemajuan e-commerce baik dari menyediakan lingkungan yang efektif, regulasi yang transparan dan konsisten ya, mendorong penggunaan media elektronik ya, itu di APEC ya, di Blueprint for Action on Electronic Commerce ya, APEC Asia Pasifik ya. Rata-rata memang yang dibahas terkait dengan e-commerce ya, e-commerce, perdagangan elektronik, kontrak elektronik itu yang banyak diatur sebenarnya ya. Kalau terkait dengan kejahatan di Convention on Cybercrime 2001 yang sifatnya terbuka, awalnya bersifat regional tapi negara-negara lain boleh meratifikasi bahkan mengaksesnya. Indonesia tidak meratifikasi tapi mengadopsinya ya. Kemudian dan lainnya ya, perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat, misalnya perjanjian persemakmuran perjanjian negara-negara persemakmuran ya, Commonwealth ya, terkait dengan kerjasama dalam memerangi tindak pidana informasi komputer ya, itu. Dan perjanjian itu diharapkan diadopsi oleh masing-masing negara yang membuat perjanjian tersebut. Jadi perjanjian yang dibuat oleh negara-negara Commonwealth. Kemudian ada konvensi Arab tentang pemberantasan tindak pidana teknologi informasi tahun 2010 ya. Itu juga ada untuk negara-negara Arab.
Ya, ini juga isinya terkait dengan penegakan hukum, kejahatan-kejahatan cyber dan juga penegakan hukumnya. Kemudian ada perjanjian organisasi kerjasama Shanghai, ya, itu terkait dengan keamanan informasi internasional, ya, keamanan informasi internasional tahun 2010, ya. Kemudian ada rancangan konvensi Uni Afrika, itu juga terkait dengan keamanan cyber, termasuk juga bagaimana peran negara dalam memfasilitasi investigasi kejahatan cyber, ya. Kemudian ada konvensi Uni konvensi Uni Afrika tentang keamanan cyber dan pelindungan data pribadi. Jadi ada konvensi Uni Afrika tentang keamanan cyber dan pelindungan data pribadi tahun 2014, ya. Itu. Jadi di dalamnya itu diatur terkait dengan keamanan data pribadi, pelindungan data pribadi, termasuk juga pembagian informasi-informasi yang boleh di-share atau tidak, negara-negara yang memfasilitasi, juga perjanjian internasional ataupun regional terkait dengan keamanan data pribadi, ya. Jadi ada banyak sebenarnya instrumen internasional ataupun regional yang telah dibuat oleh masing-masing negara ataupun kelompok negara tertentu, misalnya Liga Arab tadi, kemudian negara-negara persemakmuran Inggris, kemudian Shanghai, ya, khususnya yang kerjasama Shanghai, ya, terkait bagaimana sih kebijakan dalam hal teknologi informasi. Ada yang dalam hal keamanan data pribadi, ada yang dalam hal e-commerce, ada yang dalam hal penegakan hukum tindak pidana informasi komputer, gitu ya. Itu. Oke, itu saja untuk instrumen. Nanti kalian kalau misalnya mau bisa dilihat dan dibaca di akses di UNODC, ya, bisa diakses di UNODC.org, ya. Di websitenya United Nations itu bisa diakses di sana. Ya. Nah, sekarang materi selanjutnya terkait dengan kejahatan cyber, ya. Kejahatan cyber. Nah, saya ingin mengutip pendapat dari Tubagus Roni Niti Baskara. Dia mengatakan begini dalam bukunya warna merah kalau tidak salah, ya, itu buku terkait dengan kejahatan-kejahatan kontemporer, ya. Bukan judulnya, ya, kalau judulnya Buin lupa, tapi bukunya warna merah kecil. Tubagus Roni Niti Baskara, gitu, ya. Dalam bukunya itu dia banyak mengkaji kejahatan-kejahatan kontemporer, ya, salah satunya terkait dengan kejahatan teknologi informasi. Nah, dalam bukunya tersebut, TB kita biasanya almarhum Pak TB ini pada mengatakan begini, interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, ya. Jadi interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik itu merupakan ciri revolusi. Nah, interaksi yang semacam ini, ya, interaksi yang semacam ini akan menimbulkan penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan yang akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter barunya tersebut, ya. Jadi menurut TB Roni di Baskara, interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, jadi nggak perlu antara pelaku dengan korbannya, itu ya, bisa jadi sama-sama tidak tahu, ya. Itu merupakan ciri lain dari revolusi informasi, yang mana dengan interaksi tersebut penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut. Artinya apa? Saya pernah mengatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya mengikuti perkembangan dari peradaban. Yang berkembang, maka kejahatannya juga intinya seperti itu, ya. Nah, peradabannya kan sekarang yang terjadi bagaimana physical touch atau social interaction yang memakai
yang fisik itu kan diminimalisasi. Seperti halnya sekarang nih ya, kita berinteraksi nih ya, saya memberikan kuliah, kalian mengikuti perkuliahan saya tanpa kehadiran secara fisik, tapi yang masih juga ada di rumah saya ya, kehadiran secara fisik tidak ada ya, hanya bertemu via layar gitu ya. Nah, interaksi sosial semacam inilah merupakan ciri dari revolusi teknologi informasi yang bisa menimbulkan penyimpangan hubungan ya, yang mana berupa kejahatan, dan mana kejahatannya akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut. Kalau perkuliahan secara fisik, saya bisa mengetahui apakah betul-betul Anda itu saya tahu, tapi kalau dalam perkuliahan online semacam ini saya tidak tahu gitu ya, apakah kalian betul-betul menyimak perkuliahan saya atau tidak gitu ya. Kemudian apakah betul yang menyimak itu Anda atau orang lain, saya juga tidak tahu. Yang diminta untuk mencatat adik Anda, saya juga tidak tahu gitu loh ya. Jadi penyimpangan hubungan sosial yang terjadi ya, baik yang bentuknya penyimpangan sosial biasa ataukah yang bentuknya adalah kejahatan dengan bentuk dan karakter interaksi itu sendiri ya. Itu menurut Roni Niti Baskara. Nah, apa yang dimaksud dengan cybercrime atau kejahatan cyber? Kalau Bardanawawi Arif, dia mengatakan cybercrime adalah tindak pidana di ruang cyber ya. Ada juga yang mengatakan tindak kejahatan yang berhubungan dengan dunia yang komputer. Ada juga yang mengatakan kejahatan yang lahir dari perkembangan aplikasi internet ya. Jadi adalah kejahatan yang lahir dari perkembangan aplikasi internet. Yang namanya teknologi internet bukan hanya berhenti pada satu teknologi saja, tapi terus berkembang. Jadi setiap bentuk kejahatan yang lahir dari perkembangan aplikasi internet itulah yang disebut dengan cybercrime ya. Sekarang aja kan sudah berkembang. Sedangkan Bardanawi Arif mengatakan, apa sih cybercrime? Cybercrime itu adalah tindak pidana di ruang cyber atau cyberspace. Sedangkan Arif Mansur mengatakan, ya semua tindak pidana yang berhubung menggunakan komputer itulah yang disebut dengan kejahatan cyber ya. Nah, kejahatan cyber itu berbeda dengan kejahatan komputer ya. Jadi tidak sama, serupa tapi komputer itu tidak sama dengan kejahatan cyber, atau sebaliknya kejahatan cyber itu tidak sama dengan kejahatan komputer. Kalau kejahatan komputer itu hanya menghasilkan komputer hanya menghasilkan kejahatan komputer ya. Telekomunikasi hanya melahirkan kejahatan telekomunikasi. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa cyber itu, teknologi cyber itu merupakan macam teknologi komputer, teknologi telekomunikasi, teknologi tentang entertainment gitu ya. Jadi kejahatan-kejahatan yang menggunakan hibrida berbagai macam fungsi teknologi tersebut dengan cybercrime. Nanti di slide saya juga mencantumkan skemanya ya. Tuh. Nah, jadi apa saja sih ruang lingkupnya dari kejahatan komputer? Tidak sama dengan kejahatan cyber. Kalau kejahatan komputer yaitu penggunaan komputer secara ilegal, misalnya kejahatan menyangkut data atau informasi komputer, misalnya ada yang mencuri soal UTS di komputer yang ada di laptop atau yang tersimpan di laptop dosennya, misalnya itu kejahatan komputer gitu ya, mengambil data dan informasi yang ada komputer tapi tidak menggunakan jaringan, hanya mengambil, mengcopy yang ada di dalam komputer seseorang, itu kejahatan komputer menurut Andi Hamzah. Jadi penggunaan komputer secara ilegal, atau kejahatan yang menyangkut program yang ada di dalamnya, software komputer yang ada di dalamnya, atau tindakan yang merusak peralatan komputer, hardware-nya ya, atau juga pemakaian fasilitas
wewenang ya untuk kepentingan yang tidak sesuai. Nah, itu kejahatan komputer. Sedangkan kalau kejahatan cyber ya tentu saja harus menggunakan yang di dalamnya merepresentasikan fungsi dari berbagai macam teknologi tersebut. Teknologi cyber itu adalah hibrida dari berbagai macam teknologi komputer, teknologi komputer kan dikenal dengan teknologi informasi ya, data dan informasi, teknologi komunikasi ya, teknologi multimedia. Nah, fungsi-fungsi tersebut kan ada dalam satu teknologi tersebut yang dikenal dengan teknologi cyber, yang sebenarnya dia juga menggunakan jaringan. Oke. Nah, klasifikasi kejahatan yang berkaitan dengan teknologi cyber itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah kejahatan atau tindak pidana yang tujuannya merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer itu sendiri. Jadi, kejahatan yang memang tujuannya itu merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Objek dan adalah sistem atau jaringan komputer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejahatan yang menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan. Jadi yang pertama itu adalah asli kejahatan cyber ya, karena sasarannya adalah sistem dan jaringan komputer itu sendiri. Komputer, sistem atau jaringan komputer yang menjadi target dari sebuah kejahatan itu. Sedangkan yang kedua, klasifikasi yang kedua, komputer dan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Tuh ya. Jadi klasifikasinya dua, satu dia jaringan atau sistem internet itu sebagai objek dari tindak. Dua, itu adalah komputer dan internet dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Klasifikasi pertama, contoh yang paling sederhana adalah hacking, cracking, itu sederhana ya. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua, contoh yang paling sederhana, penipuan online ya. Kemudian bullying secara online bullying. Kejahatan yang menggunakan internet sebagai media atau sarana untuk melakukan kejahatan ya. Tuh. Kemudian ciri-ciri dari kejahatan cyber itu meliputi ciri-ciri untuk kejahatan cyber itu meliputi yang pertama adalah biasanya tanpa kekerasan. Implikasinya memang kekerasan, tapi cara melakukannya itu tidak atau meminimalkan penggunaan kekerasan ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua itu adalah meminimalkan kontak fisik. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal